undang dulu Kapten Cevi. Ini Kapten Cevi ini udah jadi kapten sekarang. Silakan, Mas Cevi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati senior kami, Pak Kapten Mugen, Pak Kapten Subandi, Pak Asmari, Mbak Yumeme, Pak Gemilang Tarigan, Mas Febri, Pak Nofrizal, Pak Tis Mukmawan, dan Pak Stephen, juga dosen kami, Pak Prof. Hana, juga sahabat kami sekaligus role model kami, Kapten Pasuruan Hirman Haryanza selaku Presiden Inampa yang telah memberikan warna manfaat di dalam agenda webinar pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar, bahwa ASBUPI tidak pernah mendikotomikan terminal-terminal yang tergabung di dalam BUP, apakah itu swasta, apakah itu BUMN, ya, karena tugas kami, baik ASBUPI maupun ABUPI itu sebenarnya adalah merupakan bagian solusi melayani negeri ini. Sehingga solusi tunggalnya adalah public-private partnership. Ya, yang membedakan adalah Bapak dan Ibu sekalian, kebetulan kami ASBUPI ini kebanyakan adalah BUMN. BUMN ini memiliki ciri khas sendiri, yaitu adalah the real public company. Kalau perusahaan-perusahaan yang melantai di Bursa Saham Indonesia atau Bursa Efek Indonesia, itu hanya dimiliki sebagian. Tetapi kalau BUMN ini yang tergabung di BUP, ASBUPI ini adalah yang memiliki rakyat. Sehingga ekspektasi rakyat pasti akan fokus kepada perusahaan yang dimiliki oleh rakyat tersebut. Terkait dengan diskusi ini kami menyambut baik, ada 7 pointers. Yang pertama adalah bisnis modelnya, kolaborasi end-to-end ekosistem logistik. Anggota kami pernah mendapatkan sebuah panggilan di institusi yang berwenang. Kebetulan klien mungkin salah satu anggota APJP atau yang lain, itu protes kepada government. Dia menyatakan bahwa ongkos pengiriman di terminal kami ya itu sangat mahal sekali. Kemudian kami dipanggil oleh lembaga berwenang, kami deg-degan anggota kami. Apakah itu kwitansinya dikeluarkan oleh salah satu anggota kami atau pihak lain? Ternyata dibuka kwitansi itu bukan dari terminal, bukan dari anggota. What happened? Jadi customer itu menyampaikan bahwa Pak, bagaimana produk kami akan bisa berkompetisi di pasar internasional kalau biaya di BUP saja, di terminal untuk handling kargo saja, itu 7,5 juta satu barang. Gitu ya. Terus kemudian kita cek tarifnya yang ada di BUP, tarif yang ada di BUP itu cuma 2,7 juta. Berarti 3 kali lipat. Sebenarnya dengan tarif 2,7 juta di terminal itu kalau ada pihak yang bekerja sama itu bisa 50-50. Customer yang diuntungkan. Nah, waktu itu kami terselamatkan karena kwitansinya yang mengeluarkan bukan dari pihak kita. Yang kedua adalah reliable dan transparansi tarif. Tentunya public rate, baik di area BUP maupun di luar BUP. Tadi disampaikan Kapten Subandi bahwa ya tarif depo ya di dalam pelabuhan dan di luar pelabuhan itu berbeda. Bagaimana nanti aturan mainnya, tracking gudang ya itu untuk semua pelaku ekosistem logistik mungkin harus reliable dan transparansi. Yang ketiga adalah produktivitas atau performansi masing-masing pelaku di ekosistem logistik. Ini ada trade off antara investasi alat dan pelayanan. Tentunya pelayanan ini akan seiring dengan bisnis yang ada. Yang keempat adalah operation excellence masing-masing pelaku ekosistem logistik. Yang kelima adalah safety and security pelaku ekosistem logistik. Yang keenam adalah people IT yang tadi disampaikan Pak Asmari yang single submission sama connectivity dan terintegrasi. Dan yang ketujuh ini yang kadang kita lupa, mungkin di
di logistik ini perlu juga membentuk ekosistem logistik culture ya yang diimplementasikan. Kita tahu di BUMN itu ada values akhlak. Di ASN sekarang berakhlak. Berakhlak itu berorientasi pada yaitu adalah volume kargo yang ada di Indonesia ini, baik ekspor, import maupun domestik, ini tergantung kepada transaksi perdagangan yang ada antara supply dan demand. Mungkin demikian saja yang kita bisa sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Kami terima kasih atas diskusi yang berharga ini. Tentunya ini menjadi sebuah refleksi atau review kita bersama untuk bagaimana kita men-serve bangsa Indonesia itu melalui dengan penurunan biaya logistik ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Mas Cepi. Ya, itu tadi dari Abu Asbupi, tadi ada Pak Anu dari Abupi. Yang terakhir pembicara kita adalah Pak Nofrizal. Bapak, kenapa yang terakhir? Karena Bapak adalah ketua Dewan Pakar. Bapak harus memakari sebuah masalah tadi, dan para peserta webinar itu mengharapkan apa kata-kata mujarab dari ketua Dewan Pakar. Waktu Bapak 15 menit, karena sudah banyak diambil yang lain. Ya, siap. silakan Pak. Baik, Bang Herman, terima kasih banyak. Suara saya kedengaran Sangat jelas, Bro. sangat jelas, Bang. Baik. Terima kasih banyak, Bang. Memang itulah konsekuensi dari pembicara terakhir. Jadi tinggal nyimpulin saja. Jadi apalagi ditambah tadi dengan penjelasan Pak Cepi yang saya kenal baik, jadi semakin isu yang saya juga bahas di dalam presentasi juga terselesaikan gitu.